Faris RM apa Chandra Rusman? Faris RM. Kenapa? Gue sebenarnya nggak dengerin musik Indonesia zaman dulu, nggak segitunya, tapi Faris RM gue dengerin dari kecil. Kakak-kakak gue yang muter, dan apa emang lebih masuk sih dibanding si Chandra buat gue gitu. Oke. Kalau sekarang mungkin itu dulu kecil kan, kalau sekarang mungkin karena emang ya dia banyak melibatkan synthesizer di dalam musiknya kayak gitu. Suar apa iyo? Hah? Suar apa iyo? Oh, kalau untuk pure HTD sih Suar. Tapi kalau untuk temen nongkrong tawa hahe sih iyo sih. Oke. Duren apa New Order? New Order sih. Kenapa? Definitely. Ya Duran serius banget menurut gue sih, kalau itu tadi gue bilang, maksudnya kayak technically mereka skillful gitu. Terus yang ya gue lebih seneng New Order sih. Kalau menurut gue lebih lo-fi sih. Anthrax apa Anthropy? Anthrax lah. Anjing Anthropy lagi. Anthrax sih. Jadi Anthrax tuh selalu berkesan ya. Kenapa ya? Kayak karena karakternya juga ya. Nggak kayak hanya sekedar bandnya. Maksudnya kayak membernya tuh bukannya sekedar musik maksud gue. Jadi kayak membernya tuh berkarakter orang-orangnya. Terus sekarang nakal kayak gitulah, suka bermain-main. Itu fun sih. Kalau musik tuh SMP. Tapi kalau gue suka drawing, karena kan gue juga suka gambar kan. Itu dari kecil sih. Jadi pas SD emang gue udah sering bikin drawing, bikin komik kan. Jadi pas ya kalau drawing, bikin komik itu dari kecil. Tapi kalau musik tuh mulai kayak ada keinginan untuk nge-band tuh SMP. Walaupun dengerinnya dari kecil juga, cuman kayak ada hasrat, wah nge-bandnya kayak seru nih gitu. Itu pas SMP. Yang lain ya belajar gara-gara emang kayak harus belajar aja kan, harus sekolah gitu kan, formalitas. Tapi emang kayaknya interest gue emang dari kecil sih memang di gambar sih, visual kayak gitu. Jadi kayak pas lagi mata pelajaran seni rupa, bukan seni rupa apa ya? Apa sih dulu tuh ya? Ya pokoknya menggambar atau apapun itu gue seneng banget pasti. Kayak gue menguasai banget. Terus ya kalau lagi ada, misalnya ada kejuaraan menggambar poster apalah gitu. Pasti ntar dari sekolah gue yang diutus sebagai wakilnya untuk yang ikutan kayak gitu. Nah kalau musik sih cuman ya biasa lah, itu mah after school gitu, nongkrong-nongkrong sama teman-teman nge-band gitu, nyewa studio, nge-band gitu. Jadi waktu SMP band gue sebenarnya thrash metal gitu. Oke. Ya mengcover lagu-lagu thrash pada saat itulah. Terus bikin satu lagu, nggak karu-karuan juga lah, karena kan dorororor gitu kan, kenceng. Terus pas gue vokal. Karena sempat akhirnya gue jadi drummer. Gara-gara drummer gue cabut pindah sekolah, akhirnya gue jadi main drum. Tapi awalnya gue vokal dulu, terus main drum. Habis itu pas SMA beda teman lagi, beda era, nge-band lagi. Tapi waktu itu gue udah into ke alternatif, ke grunge kayak gitu. Akhirnya bandnya beda dan gue main drum waktu itu. Itu juga punya lagu juga, kayak ada 2 lagu lah. Tapi ya nggak pernah direkam sih. Rekam cuma pakai ini aja, pakai apa? Pakai Walkman, kaset direkam itu. Latihan. Festival nggak pernah. Karena kita band-band nggak punya skill gitu. tapi lucu sih, pernah waktu SMA ya kalau nggak salah. Jadi emang ada festival band gitu. Terus justru malah kita bintang tamunya gitu. Jadi kayak pas lagi penjurian yang main kita gitu. Aneh sih. Ika aja tahun dulu tuh, zaman dulu tuh mostly kayak gondrong orang-orangnya gitu, kayak tipikal banget lah mahasiswa seni gitu. Waktu itu pas lagi, woi mahasiswa seni nih, ada sedikit kebanggaan sedikit sih, padahal kalau pikir tai juga ngapain. Ada unsur kayak gitunya kan. Nah, juga baru masuk kuliah terus mahasiswa seni gondrong segala macam. Terus juga ya gitu deh, kayak bangga banget sih hancur, padahal orang tua gue udah kayak, kamu kenapa? Nggak ada yang bisa pakai yang bersihan dikit apa? Tapi ada Converse kayak gini, cuman udah yang kayak cat segala macam kayak gitu lah. Sama lah Jimmy juga kayak gitu. Tapi kalau emang udah keluar, misalnya ada acara apa ya ganti baju sih. Nah kalau musik itu
Masih sih sama kayak zaman dulu. Jadi emang waktu SMP SMA kan emang ngeband kan ya ini aja kan, hobi aja, nyalurin emosi lo lah gitu. Jadi pas kuliah, gue bahkan justru semester 1 sampai 5 kali nggak ngeband sama sekali. Ya adalah suka bikin-bikin lucu-lucuan sama Jimmy sama teman-teman, tapi nggak yang serius gitu, bukan yang. Jadi kalau Jimmy itu emang fokus banget di musik dari dulu. Dia emang udah punya visi gitu untuk bikin ini, bikin itu segala macam. Salah satunya Upstairs juga udah ada visinya dari dulu sebenarnya. Kalau gue nggak, gue kayak yang masih kayak ya udah hahaha aja. Pernah bikin proyekan lucu-lucuan. Emang karena kan di kampus suka banyak ada acara musik kan. Jadi ya udah kita main-main aja gitu, saya ada acara musik, habis itu udah namanya nggak jelas kayak gitu-gitu. Di Kuwait itu proyekannya si Jimmy sama Eka ya, ada anak kampus juga, hardcore gitu kan. Dan gue belum terlibat sebenarnya waktu itu. Terus pas tahun berapa gitu, si Di Kuwait pun juga udah established lah istilahnya, di underground tapi ya. Mereka mulai mengcover Beastie Boys gitu, si Di Kuwait. Terus kayak perlu satu vokalis lagi karena kan hip hop gitu kan, rap vokalisnya cuma satu, jadi butuh tandeman. Akhirnya gue diajakin, lo mau nggak? Pertama additional doang, mau nggak tandeman buat Beastie Boys nyanyi kayak 2-3 lagu, Sabotage apalah, lupa gue, Intergalactic sama lupa gue apa, pokoknya banyak lagu Beastie Boys gitu kan. Ayo sikat, sama yang old school yang masih hardcore. Jadi ya, ayo boleh, terus yang Tara seru juga, akhirnya jadi membernya Be Quiet gitu. Ya itu mulai yang band yang continue serius tuh, karena Be Quiet lumayan pas lagi tahun era-era itu tuh, era-era poster dan setelahnya itu kayak main dulu tiap minggu walaupun gak dibayar. Sering main juga ya? Sering, gila main sampai di tahu deh di mana acara-acara punk segala macam yang bener-bener di rumput mana nggak jelas gitu, di bongkaran-bongkaran rumah. Oke. Parah, lumayan intens, cuman yang nggak dikasih apa-apa, paling kasih anggur kayak gitu lah. Jadi waktu awalnya bikin klub 80 sama lah, lucu-lucuan sih sebenarnya, gara-gara itu suka ada banyak event di kampus kan. Jadi itu tahun 98 kalau gue ingat. Jadi gue udah kenal Desta tuh anak 96. Jadi kita emang sama-sama suka lagu-lagu 80-an waktu itu kan. Jadi emang nggak banyak emang yang doyan 80-an new wave kayak gitu, cuman Jimmy, Desta, gue, terus cuma gue bertiga kali, gak tau. Pokoknya terus akhirnya gue suatu saat ini si Desta tuh senang buat duran-duran. Bilang, Des, kita bikin ini aja band 88 80-an gitu, karena kan pasti nih kan belum pernah ada yang bawain 80-an. Apa nih duran-duran? Wah, duran-duran susah banget kan, kayak bahasa duran-duran emang kayak boy band, cuman sebenarnya musiknya susah dong. Pokoknya akhirnya yaudah kita cari member dulu aja, cari yang lumayan handsome tapi juga bisa main alat musik. Desa main gitar, terus gue main drum, terus akhirnya kita nyari tuh hunting. Terus akhirnya pas tahun 98 itu baru ada mahasiswa baru kan, terus ada si Vincent sama Itong 98. Dan si Vincent itu teman kompleknya Desta kan, jadi mereka kenal. Ada tuh anak 98, ganteng, bisa main bass, dulu bekas bassista Park Life. Oh siap. Oke. Terus si nemu Itong ponakannya Ahmad Dhani, anaknya Dadang Esmanaf, bisa main keyboard. Iya, sikat, good looking juga. Tinggal nyari vokalisnya kan. Vokalis siapa? Nyari, terus akhirnya angkatan gue lembu aja. Jadi emang into 80s juga ya? Gue nggak tahu ya saat itu ya. Cuman pokoknya kita waktu itu kan nyarinya based on muka waktu itu, biar kayak duran-duran. Kayak ada 5 lagu lah kita latihan, terus pas mau manggung kita bener-bener kostum 80s abis gitu yang parah, hancur-hancuran lah. Gue sampai kayak Ikang Fauzi gitu bentuk gue. Dan kita jadi ya pokoknya kan jadi kayak itu di kampus tuh banyak banget band gitu kan, kayak Naif gitu yang band yang 60s style gitu. Terus ada Bandempo yang sama 60s tapi agak sedikit lucu-lucu gitu kan. Ada Skarwati, band dangdut, terus ada Be Quiet, hardcore, terus ada macam-macam lah. Nah, yang club 80s tuh band yang 80s-nya gitu. Kita tuh suka diundang sama kampus lain gitu, kayak Jayabaya atau Atmajaya itu suka bikin acara, ngundang band-band IKJ gitu. Jadi kayak paketan nih, ya kita ada budget sekian, gue kasih bus yang main langsung 4-5 band, Skarwati, Be Quiet, terus ada Club 80s, kayak segala macam jalan gitu, Bandempo. Itu sering banget dulu kayak gitu. Paketan ya? Paketan.
tahapnya Clapeytis juga ke bawah. Jadi ya begitulah, hanya sekedar sampai segitu doang pas lagi era gue. Sampai akhirnya si Eka dari Be Quiet kayak, lo harus memutuskan, Bet, lo mau Be Quiet atau Clapeytis? Gue yang anjing, segininya amat sih gue bilang, kayak udah band terkenal banget nih tadi, kayak sampai harus milih. Emang nggak bisa dua band ya, akhirnya pokoknya akhirnya gue cabut dari Clapeytis. Akhirnya ya pokoknya gue cabut, tapi Clapeytis masih tetap jalan. Drummernya jadinya Desta emang drummer beneran kan. Sebelumnya kan emang dia, terus gitarisnya nyari si kakaknya Vincent, si KJ ya? iya, enggak, anak IKJ juga. Oh, dia anak KJ. Iya, anak IKJ juga, angkatan 98 juga kakaknya gitu. Terus emang si Iep ini dulu emang satu band juga sama Desta dulu, Chapter 69, cover apa ya, cover Smashing Pumpkins kalau nggak salah. Gitu, akhirnya pas gue cabut, mereka jalan terus mulai serius, terus kenal sama anak-anak Prambors, terus kenal sama anak-anak musika, kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya lumayan jalan. Dari situ saatnya mereka langsung kayak bikin lagu, terus mulai recording, terus rekaman. Dikontak sama Universal atau apa ya mereka dulu, ya lupa gue. Universal apa Warner gitu. Jadi emang dari dulu tuh gue kayak nggak pernah punya mindset jadi anak band yang serius gitu, selalu yang cuman buat hahaha hehe, ketawa-ketawa gitu, seneng-seneng aja sih. Sama sekali nggak yang kepikiran harus bikin album, terus manggung sana sini, enggak. Sampai bahkan pas bikin Good Night pun juga itu juga tujuannya bukan itu gitu awalnya. Jadi kan gue sebenarnya setelah lulus kuliah itu kan fokus gue di audio visual kan. Jadi gue banyak bikin video musik sama Anggun sama Jadugar. Kita bikin Jadugar, terus emang main job gue tuh bikin musik video gitu. Jadi start tahun berapa ya? Tahun 2001 awal lah. Tapi emang Jadugar nggak panjang, 2002 salah. Jadugar tuh nggak panjang, umurnya sampai 2004-an gitu. Sampai 2004 itu kita berhenti semua, maksudnya kayak bubar sih. Officially bubar, Anggun lanjut ke bikin komersial, bikin iklan segala macam, video klip juga. Nah gue kayak sempat berhenti dulu bikin video gitu. Tapi emang passion gue sebenarnya di situ, bikin video musik. Cuma gue berhenti dulu, terus uang gue hasil dari pekerjaan sama Jadugar lagi, maksudnya ada kan di tabungan gue. Tapi gue lagi jobless nih, nggak ada kerjaan. Jadi kayak gue mikir gimana ya caranya duit gue bisa gue gunain, gue puterin. Gitu. Akhirnya gue bikin Good Night. Jadi iseng di ruang lupa pakai software aja semuanya segala macam, softsin, bikin lagu aja, terus gue rekam, mixing, mastering, terus bikin 500 kopi, terus gue dengan asumsi kayak kalau gue jual 100 keping aja nih, gue udah balik modal nih gue. Gitu. Jadi kalau masih ada 400 keping lagi kan, ini gue untung gitu. Jadi itu target awal itu doang, maksudnya kayak gue harus muterin uang aja nih biar gue ada masukan lagi gitu kan. Terus gue yakin banget kayak temen gue ada 100 mah ada lah, pasti bisa ini kejual 100 gitu kan, balik modal gitu. Gak ada sih, otodidak aja sih. Dan tapi kan gue dibantu sama si Agi, Ape on the Roof. Nah itu gue recording vokal sama dia, sama beberapa scene lah yang tambahan-tambahan sama dia. Terus mixing dan mastering juga dari dia. Waktu itu juga si Rooftop itu masih kayak bener-bener baru banget, jadi sama-sama bener kayak kan mereka kan dulu tuh kantornya di Pendulum kan, Aksa Records. Ini kan studio Pendulum gede, sampingnya ada studio kecil gitu. Nah itu Rooftop. Terus gue baru kenal sama Agi, udah kenal sama Agi udah lama gara-gara bikin video klip lain band kan. Udah kenal, terus yang ketemu sama Agi, bikin studio, ya lo kalau mau mixing sini aja. Nih portfolio gue, dia ngasih CD gitu, gue inget banget dia ngasih CD tuh pas gue dengerin isinya tugas kuliah dia, tugas akhirnya dia waktu di Seattle. Yang lain ini? Enggak, bukan si Agi. Dia ngasih portfolio dia mixing kayak lagu scoring gitulah. Terus gue akhirnya boleh deh Gi, gue mixing sama lo deh, kayak rekam vokal gitu kan. Terus dia juga masih kayak nongkrong, belum sibuk, terus yang nggak ada kerjaan apa-apa sih Agi, masih hahaha gitu. Sama Bambi kalau nggak salah. Terus akhirnya yaudah recording sama mixing mastering. Terus pas mau gue bayar ternyata dia minta nggak usah bayar nih, buat ini dia juga kan, buat portfolio dia. Akhirnya kita barter bikin video gitu. Jadi gue bikin videonya Ape on the Roof, iya gitu. Gue jualan di Park kali. Di Park itu bawa 100 langsung habis sama teman-teman semuanya. Gitu, terus sisanya titip edar di Aksara. Aksara udah ada, Aksara kan udah rilis Jakarta Sekarang, udah ada Sore, di Adams album pertama gitu-gitu. Udah
The Brandas juga, ya tapi The Brandas tuh kayak udah 2 album kayak gitu. Jadi tuh pas Good Night emang nggak siap banget sih kalau untuk live. Jadi makanya pas lagi gue bikin itu tuh gue mikirnya ini cuma buat bedroom aja sih, maksudnya kayak bikin di kamar, udah nggak kepikiran untuk manggung sama sekali. Tapi ternyata suka ada demand gitu, pertama dari teman-teman sih, main dong Good Night Electric lah. Wah enggak, gila orang nih cuma proyekan kamar, nggak akan ada live-nya deh. Tapi kayak seiring banyak banget, terus kayak lu harus itu udah bertanggung jawab, lu udah bikin, masa lu nggak tampil. Akhirnya gue kayak pertimbangan gitu, main aja apa ya, tapi gimana cara presentasi mainnya ya, gue nggak punya instrumen apa-apa kan. Akhirnya waktu awal-awal tuh cuman bener-bener -1 aja. Dan masih acara kayak, gue bahas acara pertama tuh pembukaan G-Fest, tau gak G-Fest? Jakarta International Film Festival. Di tim di Geraha Bakti Budaya gitu. Jadi pas masuk lobby kan tuh bioskop itu kayak bukan apa kayak teater gitu kan. Sampingnya tuh ada lounge gitu ya, main di situ. Gue pindah sini nyanyi sini udah mereka la. Tapi ada yang nonton beberapa gitu, bawa bapak, tadi kayak langsung wah saya suka musik-musik kayak seperti ini, saya suka new wave, padahal bawa bapak gitu ya. Gue yang anjing, itu gue pasti dikasih 500.000 sama Vivian, ada Vivian yang waktu itu. Vivian tuh di Aksa Records, terus juga dia bantuin G-Fest. Ya pokoknya akhirnya Good Night jadi band ya gara-gara itu gitu awalnya. Jadi abis itu terus ada lagi, terus kayak makin lama makin serius gitu. Jadi gue mikir, ini nggak bisa nih cuma sekedar puter CD doang gitu, karena udah mulai serius sampai ke udah masuk ke pensi gitu kan. Crazy Cars kayak gitu. Jadi gue pikir gue harus meng-create presentasi yang baik gitu. Akhirnya gue beli instrumen, beli sequencer, beli synthesizer, terus gue ngerekrut member gitu. Akhirnya ada Oblero Bondi yang bantuin. Gitu sih. Awal jadi serius jadi manggung tuh seriusnya awalnya gitu. Sebenarnya tahun 2010-11 tuh udah mulai bikin demo untuk album 3 sebenarnya. Materi udah lumayan banyak. Terus pas recordingnya lama karena gue harus studio gue belum proper, jadi gue harus recording tempatnya gepeng. Gue nggak nyewa studio, jadi kayak selalu kayak rumahan gitu deh. Dulu gue tuh punya studio, cuman abis itu kita udah nggak mampu bayar lagi studionya, sewa tempatnya. Akhirnya barang-barang akhirnya tempat sama gue. Terus akhirnya si gepeng punya alat rekam yang proper, jadi gue harus recording satu kayak bolak-balik jauh banget. Rumah gepeng tuh di Pondok Cabe, gue di Patau gitu. Jadi lumayan sih tiap hari naik motor di sana, ya anjing, bolak-balik. Nah pas udah rekaman tuh udah hampir masih rekam demo sih, belum rekam proper. Kayak kelamaan, terus mood gue mulai hilang, terus kondisi udah mulai pada berubah. Si Bondi kan kayak semenjak Good Night udah nggak terlalu aktif, dia balik lagi kerja kantoran. Bondi satu-satunya member yang sebelum Good Night dia kerja kantor banget. Pas Good Night-nya established, dia berhenti, bisa hidup dari Good Night. Pas Good Night mulai turun, dia kerja lagi. Nah, terus habis itu mulai pada nikah. Gue, Om Leo, Bondi, pada nikah gitu. Nah, pas lagi tahun 2012, istri gue hamil. Bondi juga hamil di sini. Jadi akhirnya, nah dari situ juga itu salah satu faktor yang kita pasu pada rehat dulu. Fokusnya hilang semua. Akhirnya kayak kita punya kehidupan baru nih, ada punya keluarga gitu. Om Leo juga kayak gitu. Jadi kayak fokus masing-masing. Gue balik lagi ke video gitu, bikin komersil gitu. Sendiri tapi ya? Sendiri, gue freelance. Jadi banyak, ya gue freelance nggak pernah tetap. Dulu tuh pas karena gue background gue di video gitu kan. Jadi pas begitu lihat YouTube tuh kayak wah anjing juga nih, ada channel, maksudnya ada platform yang bisa ngupload video bebas macam-macam. Dan pada waktu itu sebenarnya udah ada sih channel-channel tertentu gitu kan, memang belum semasif sekarang. Terus kayaknya lucu nih kalau bikin sesuatu nih, karena kan Good Night ngupload video klipnya di situ kan. Jadi dan dulu tuh Good Night masih aktif banget, masih main di Malaysia, main di mana, dan gue selalu bawa kamera gitu. Jadi kayak gue selalu bikin video, ketawa-ketawa segala macam, standar lah. Dan karena gue bisa ngedit juga, jadi gue langsung gue edit. Terus akhirnya gue masuk ke sana. Terus gue bikin channel gitu, kayak ada channel misalnya apa ya, kalau yang ada channel yang review makanan, misalkan kayak lagi ke Malaysia nih, review makanan Malaysia, si Bondi, itu gara-gara ngeliat Pak Bondan sebenarnya. Oke, almarhum apa sih dulu tuh? Kan dia juga salah satu yang pertama tuh ada review makanan. Ya, Mak News. Itu kan tahun 2007-an, 2006 kan? Ya kita bikin versi kayak kita, kayak dia cuman ala kita gitu.
Itu lucu sih. Gitu, iya kayak gitu. Terus tuh kayak kawinannya Acong, kawinannya Eka, terus yang kayak acara yang almarhumnya Robin juga kita bikin review kayak gitu-gitulah. Iya. My Pattern apa Simon Gallup? Wah anjing berat. Mike Patton sih, inspiring sih. Simon Gallup keren, cuman kalau Mike Patton tuh gue kayak salut banget sama skill dia nyanyi, terus kayak energinya, karismanya kayak gitu. Oke. Simon Gallup. Screaming Trees apa Dinosaur? Wah, asik. Screaming Dinosaur. Sebenarnya gue dua-duanya bukan favorit gue, tapi gue kayak Dinosaur sih. Ya. Bapak indie rock lah sih. Oke. Terakhir ya. Cyndi Lauper apa Fleetwood Mac? Jauh banget nih. Cindy sih. Cindy ya? Sih. Kenapa? Ya ini kan salah satu 80s pop icon lah. Walaupun sebenarnya gue nggak terlalu favorit kan, cuman kalau suruh sama sama si Fleetwood Mac, gue si Cindy sih. Karena ya gue into banget sama 80s, jadi kayak Cindy. Siap. Thank you.